Ya, redefinisi kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali menjadi pembahasan. BNPT dalam rapat dengan Komisi 3 mengatakan tengah mengkaji memasukkan KKB di Papua sebagai ataupun dalam kelompok teroris. Wacana ini mendapat dukungan namun juga ada sejumlah penolakan dari sejumlah elemen masyarakat termasuk dari Komnas HAM yang meminta pemerintah untuk berhati-hati. Mengapa kemudian pemerintah dalam hal ini dari BNPT tengah mengkaji untuk memasukkan kelompok bersenjata di Papua dalam kategori terorisme. Apa yang dikhawatirkan ketika memasukkan kelompok bersenjata ke dalam kategori teroris? Kita akan coba dalami malam hari ini dengan 3 narasumber. Saya akan sapa. Yang pertama ada Brigjen Pol Edi Hartono, juru bicara BNPT. Selamat malam Pak Edi, apa kabar Pak? Selamat malam, Pak. Baik, ada Pak Amiruddin Al-Rahab, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam Pak Amiruddin. Selamat malam. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya juga sapa Bang Ridwan Habib, analis intelijen dan juga terorisme. Selamat malam Bang Ridwan. Selamat malam, Reinhard. Saya langsung ke BNPT, Pak Edi Hartono. Pak Edi, apa yang menjadi dasar pertimbangan BNPT dari pernyataan Kepala BNPT ya Pak Boy kemarin di DPR yang mengatakan tengah mengkaji ini kelompok bersenjata di Papua ini bisa dimasukkan atau dikategorikan dalam kelompok teroris karena yang kita kenal selama ini istilahnya bukan teroris begitu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan fungsi dan tugasnya BNPT di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 bahwa ketika pemerintah wajib melakukan pencegahan, di mana salah satunya adalah melaksanakan kesiapsiagaan nasional. Nah, ketika melaksanakan kesiapsiagaan nasional ini melalui adalah mengembangkan kajian terorisme. Nah, oleh sebab itu saat ini BNPT sedang melakukan kajian ataupun diskusi ataupun forum group discussion itu karena banyak pihak-pihak memberikan masukan. Nah, dalam hal ini kami akan memberikan beberapa pernyataan ya dari berbagai pihak memberikan masukan kepada BNPT. Oke. Ya, yang pertama adalah bahwa KKB selama ini telah melakukan tindakan kekerasan ya di Provinsi Papua maupun Papua Barat dari tahun 2010 sampai 2020 ini dengan total 204 kasus ya. Oke. Dengan sekitar 1.869 korban. Ya, di mana 365 itu adalah meninggal dunia. Sehingga masukannya kepada BNPT adalah kenapa KB ini dapat dimasukkan dalam unsur yang sebagaimana diatur dalam definisi terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 2018, yaitu pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi adalah sebagai berikut. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas yang dapat menimbulkan korban bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah, ya masukannya adalah bahwa kenapa BNPT tidak melakukan ini? Nah, ini sedang melakukan kajian. Terus yang kedua, KKB senantiasa selalu melakukan propaganda di luar negeri. Termasuk melakukan penggalangan dana, kemudian dukungan terhadap gerakan mereka, sehingga diperlukan mekanisme yang dapat memotong pendanaan ini. Sehingga ini perlu juga dimasukkan kepada BNPT bagaimana memformulasikan untuk memotong pendanaan ini. Kemudian yang dua, pemerintah selama ini telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Juga pembangunan ekonomi yang dimana kita ketahui bersama bahwa contohnya adalah penyamaan harga BBM misalkan gitu ya, oleh Bapak Presiden. Kemudian selama ini juga AKB dinilai mengganggu proses pembangunan di Papua, sehingga ini perlu upaya yang komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah konstruksi Undang-Undang Nomor 5 2018 ini kan tidak memberikan diskriminasi ya terhadap siapapun ya, ini bersikap universal, sehingga ini perlu dimasukkan dalam undang terorisme, sehingga dengan masukan-masukan dari
pihak inilah BNPT dengan fungsi tugasnya perlu mengadakan diskusi baik secara terbuka kepada publik juga melibatkan kementerian lembaga terkait untuk sama-sama kita memecahkan masalah seperti ini supaya tidak salah ketika nanti pemerintah memutuskan terhadap KKB ini. Demikian Mas. Oke, menarik Pak Edi. Jadi dari aksi dan juga tindakannya, kemudian juga mengacu kepada yang tadi Anda sampaikan undang-undang terorisme, definisi terorisme tadi itu, sehingga kajian sementara menyimpulkan bahwa ini bisa masuk ke dalam kelompok terorisme. Tapi kita coba dengarkan pendapat Komnas HAM yang kemudian kita tahu merespon. Mas. Ya. Mas. Jadi kita belum menyimpulkan, ini masih dalam taraf diskusi, ya. Sehingga nanti pada saatnya nanti ketika memang banyak masukan, nanti kita sepakati bagaimana arahnya gitu. Ya, tapi sementara ini hasil kajian sementara. Demikian, Mas. Ya, tapi hasil kajian sementara dan juga berbagai masukan tadi memang bisa kemudian masuk ke kategori terorisme, begitu kan, Pak Edi? Ya, belum kita putuskan, Mas. Oke, belum diputuskan. Baik. Namun ini menjadi wacana dan ini memang harus dikaji lebih mendalam ya oleh semua pihak sehingga nanti kita tidak sampai salah menentukan pendapat-pendapat yang dari sebagai pihak ini. Dan kita tetap harus bisa menampung sesuai dengan tugas pokok fungsi BNPT. Oke, kita coba dengar apa kata Komnas HAM, Pak Edi. Ada Pak Amiruddin di sini. Pak Amiruddin, beberapa komisioner kan Komnas HAM, rekan-rekan Anda juga menyoroti soal ini ya. Tapi dari sisi kemudian harus berhati-hati begitu. Apa yang dikhawatirkan? Apa yang perlu hati-hati ketika pemerintah sedang mengkaji ini, sedang menyusun apakah ini bisa masuk ke dalam kategori terorisme atau tidak? Ya, terima kasih Bung Rin ya. Pertama, saya ingin sampaikan, ini Kepala BNPT, Pak Boy, teman lama saya ini. Jadi nanti saya temui itu saya ajak bicara lebih baik lah ya. Yang disampaikan Pak Edi tadi kan baru formulasi pikiran-pikiran di dalam BNPT sendiri. Dasarnya apa, saya juga belum tahu. Ya. Kalau berdebat misalnya dengan Pak Edi juga, Pak Edi nanti nggak bisa jelasin. Ya. Nah, tapi saya ingin katakan begini, ya. Saya punya pengalaman ya, dalam berurusan dengan Papua ini sudah hampir 20 tahun. Ya. Apa yang dikatakan Pak Edi tadi, ya sebagian saya juga tahu. Tapi yang ingin saya katakan dalam konteks hak asasi manusia, kalau Anda tanya dalam kapasitas saya sebagai pimpinan Komnas HAM, hari ini saya mengatakan jangan gegabah. Oke. Kenapa? Karena ini persoalan ya berbangsa yang perlu kita duduk bersama secara matang memikirkannya. Ya, kalau lontaran-lontaran ya yang sifatnya mencek-cek angin begini, implikasi di lapangan di Papua akan menjadi sulit. Ya. Nah, tadi Pak Edi bilang ini ada problem propaganda internasional. Itu ada, iya. Itu bukan baru hari ini, udah 50 tahun yang lalu itu terjadi hal seperti itu. Nah, kita juga harus menunjukkan dalam mengelola wilayah Papua, dalam konteks hidup berbangsa, kita harus juga mampu mengkorek apa yang keliru selama ini, sehingga persoalan ini masih seperti ini. Nah, dengan konteks itu, saya sebagai pimpinan Komnas, kami di Komnas HAM memandang ada baik persoalan-persoalan Papua ini kita bicarakan dalam perspektif hak asasi manusia, sehingga ujungnya ini kita mau kemana. Nah, kalau saya sekarang challenge misalnya BNPT mau ujungnya apa Papua ini? Dengan mengatakan, nah ini gerakan teroris, apa ujungnya? Nah kalau ujungnya nggak jelas, jangan coba cek-cek ombak seperti itu. Itu akan mempersulit kita mencari jalan keluar yang lebih baik untuk berkomunikasi dengan saudara kita di Papua dalam sama-sama, saya berbayangkan bagaimana kita bersama-sama ke depan dalam Indonesia ini, sehingga saudara di Papua juga merasa diperlakukan juga dengan baik. Oke. Nah, saya sangat paham sekali soal kekerasan, soal korban segala macam. Nah, tapi coba Anda lihat belakangan, Pak Edi juga bisa cermati ya. Tertangkap yang memasok senjata, ternyata terlihat seperti yang belakangan terbuka. Ini kan jadi soal juga. Ya kan? Saudara di Papua akan tanya, apa ini semua? Nah, inilah tadi saya sampaikan, ya, dalam konteks hidup berbangsa, kita perlu
dengan lebih hati-hati, ya, supaya kita bisa menemukan jalan keluar. Oke. Nah, demikian mungkin banyak pihak bisa kita ajak bicara. Oke. Oke, tadi Anda mengatakan ini Pak Amiruddin, implikasi di lapangannya menjadi sulit ketika kemudian ini mulai diwacanakan dengan mengkategorikan sebagai kelompok terorisme. Apa implikasinya ketika kemudian misal kemudian ini akan diputuskan bahwa kelompok bersenjata di Papua adalah masuk dalam kategori terorisme? Apa implikasi terhadap masalah yang terjadi di sana? Ya, bisa begini ujungnya ya. Ini kalau serius ini, ya saya nggak tahu juga ujungnya bagaimana. Atau ini sekedar cek ombak aja gitu kan. Nah, misalnya begini. Ini kita sedang pemerintah baru saja mengeluarkan Perpres tentang percepatan pembangunan di Papua. Oke. Ya. Nah, itu membutuhkan kerjasama dengan banyak elemen di Papua. Tapi kalau kita katakan ini teroris, tanpa dasar yang kuat, tempat tujuan, N-nya itu apa yang jelas, nah hal-hal tadi itu nggak jadi berguna. Kenapa? Karena kalau sudah teroris, konsekuensi politiknya kan juga sudah sangat berbeda sama sekali penanganannya. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, saya tahu 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan Menko Polhukam, diskusi tentang Papua juga, saya sampaikan, kita harus mencari langkah-langkah yang lebih mungkin untuk mengajak saudara di Papua ini bisa duduk bersama, atau kita bisa berbicara nih. Ya kan? Nah, sehingga ya langkah-langkah yang mau dibuat, diperbaiki itu selalu ada ruangnya. Tapi kalau sudah mengatakan teroris itu kan menutup pintu untuk semua kita berkomunikasi. Gitu. Baik. Nah, itu yang saya sampaikan. Pikiran saya dalam konteks haji manusia begitu. Kita berbangsa Indonesia ini kan mesti bisa menyelesaikan persoalan. Baik, Pak Amiruddin. Baik. Ya, kita bisa tangkap maksudnya. Saya coba respon dulu ke Pak Edi. Pak Edi, ini kalau tadi Pak Amiruddin katakan, ini ujungnya mau apa? Ujungnya kemana dari rencana ini yang dilontarkan oleh BNPT? Atau jangan-jangan cek ombak saja tadi? Ya, terima kasih Pak Amiruddin masukannya. Nah justru itu Pak, sebenarnya BNPT kan ini sedang mengkaji, tentunya akan melibatkan semua masukan ya, baik kalangan pemerintahan maupun masyarakat. Ya, tetap bahwa dalam tangkap Papua ini kan memang secara komprehensif ya, baik itu langkah-langkah soft approach, langkah-langkah pendekatan yang lunak, pendekatan kesejahteraan juga dengan pendekatan hukum. Nah, oleh sebab itu dalam perkembangannya saat ini, sehingga dengan masukan-masukan dari berbagai pihak itulah makanya BNPT melakukan upaya diskusi terbuka ke publik supaya kita sama-sama untuk memutuskan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Amiruddin sangat baik sekali dan kami terus akan berhati-hati untuk menentukan hal ini, Pak. Itu tergantung daripada diskusi yang ada nanti, Pak. Oke, menarik. Saya akan ke Bang Ridwan Habib, tapi kita harus jeda dulu, Bapak-Bapak sekalian. Bang Ridwan, bagaimana Anda memandang soal kelompok kriminal bersenjata yang diwacanakan atau tengah kita bahas bahwa ini bisa kemudian masuk dalam kategori terorisme? Apakah cocok ataukah bisa masuk kemudian dikategorikan sebagai terorisme? Bacaan Anda seperti apa? Tapi kita break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan langsung ke Bang Ridwan Habib. Bang Ridwan, dari kacamata Anda, perspektif Anda, apakah bisa kemudian kelompok bersenjata di Papua dimasukkan dalam kategori terorisme? Ya, saya kira memang benar kata Bang Amiruddin tadi ya, harus sangat berhati-hati. Karena setahu ini data kami menunjukkan bahwa OPM ini belum menimbulkan rasa takut yang meluas. Ya. Jadi definisi teror itu kan, terorisme menurut undang-undang itu harus menimbulkan rasa takut yang luas ya. Sementara mereka ini masih sangat terbatas ya, terutama di beberapa tempat di pegunungan misalnya di Intan Jaya, di Tinggi Nambut, tetapi belum meluas. Kemudian korbannya juga belum massal, korbannya mereka masih bersifat clustering kecil. Tidak begitu massal seperti misalnya bom Bali 1 atau bom WTC begitu ya. Jadi harus berhati-hati. Terkait dengan kerusakan objek vital strategis, mereka juga tidak melakukan itu. Kalau mereka melakukan itu pasti kantor gubernur Papua sudah diledakkan misalnya. Yang mereka lakukan ya mencari prajurit-prajurit yang lengah di
pegunungan-pegunungan yang sulit lalu kemudian mereka serang. Oke. Tapi mereka tidak melakukan serangan secara sistematis di dalam kota-kota besar di Papua. Jadi kalau kami lihat motivasi mereka ini lebih ke ekonomi, terutama karena dana otsus Papua itu begitu besar, sehingga mereka ingin kebagian lah gitu. Jadi kemudian melakukan tindakan kriminal-kriminal, ada perampokan, ada penyanderaan misalnya ke warga sipil. Jadi saya kira memang harus hati-hati, apalagi nanti kalau kemudian ini ditetapkan sebagai teroris, bisa justru menimbulkan simpati dari kelompok-kelompok di luar sana yang mendukung OPM. Jadi seolah-olah kemudian OPM atau KKB ini menjadi organisasi yang real sebagai kelompok bersenjata yang mendapatkan simpati dari jaringan mereka di luar. Dan juga akan juga membuat rasa sakit hati di teman-teman masyarakat Papua ya. Karena seolah-olah nanti kemudian, mohon maaf ini agak rasis ya, nanti seolah-olah orang Papua kemudian dicap teroris. Padahal sebenarnya dukungan terhadap OPM dan KKB ini kecil sekali, sangat kecil. Di Papua itu sangat kecil. Misalnya kemarin ada peristiwa pembakaran pesawat di Intan Jaya. Itu di Jayapura tidak bergolak. Di Jakarta tidak bergolak. Jadi sebenarnya saya setuju dengan pendekatan Komnas HAM, mencari titik temu dengan dialog. Pendekatan pembangunan, pendekatan kemanusiaan itu jauh lebih baik daripada kemudian terburu-buru melakukan labeling OPM sebagai organisasi teroris. Oke, jadi kalau menurut Anda apa yang dilakukan, aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua ini, dampaknya tidak menciptakan rasa takut yang meluas ya, tidak begitu besar seperti yang kemudian ini kembali lagi ke definisi terorisme tadi, Bang Ridwan? Ya sampai hari ini kan seperti itu ya. Memang membuat gentar sesaat bagi para prajurit yang bertugas di perbatasan. Tetapi bayangkan ada pemberitaan serangan di Intan Jaya, teman-teman di Jakarta tetap beraktivitas. Nggak usah di Jakarta lah, di Jayapura tetap santai, di beberapa Sorong di Papua mereka tetap ada yang menyelam di Raja Ampat, ada yang tetap berwisata begitu ya. Jadi jangan kemudian digeneralisir seolah-olah serangan-serangan KKB ini begitu mengerikan sehingga kemudian sangat menakutkan. Itu justru membuat kucing menjadi macan. Ini menguntungkan mereka. Hati-hati, jangan-jangan wacana ini ditiupkan secara klandestin oleh kelompok-kelompok OPM di luar sana, menjebak pemerintah Indonesia supaya kemudian segera menetapkan OPM sebagai organisasi teroris internasional. Dengan demikian akan dibawa ke PBB. Kalau dibawa ke PBB ini menunjukkan kelemahan diplomasi kita. Padahal diplomat-diplomat kita di Kementerian Luar Negeri sangat aktif mengkampanyekan bahwa tidak ada permasalahan di Papua. Kita ingat ya beberapa diplomat muda kita di PBB bahkan sempat berdebat dengan perwakilan dari negara lain, Vanuatu kalau nggak salah. Artinya kalau ini kemudian dibawa OPM sebagai organisasi teroris internasional akan menunjukkan kelemahan diplomasi kita. Berarti kita nggak bisa ngurusin rumah sendiri. Gitu Bang Ridwan. Ini yang kita kira harus hati-hati. Ya, kita coba tanyakan ke Pak Edi. Pak Edi, itu tadi pendapat dari Bang Ridwan Habib ya. Tapi catatan dari BNPT sebetulnya seberapa besar dampak ketakutan yang ditimbulkan oleh KKB ini dalam aktivitasnya sehingga kemudian ini sedang dikaji atau bisa kemudian dikategorikan masuk ke dalam terorisme karena yang tadi disampaikan oleh Bang Ridwan tampaknya tidak sebesar itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih masukannya Pak Marudin dan Pak Habib ya. Ya, jadi masukannya saya catat nih Pak. Sekarang saya tulis gini. Ya, terima kasih. Jadi ini untuk menjadi bahan diskusi kami di internal kami dan kepada kementerian lembaga terkami. Ya, nanti kami akan menjadikan rekomendasi apa yang sudah menjadi masukan dari semua pihak sehingga nanti lebih komprehensif Pak. Demikian Pak. Tapi dari yang Anda atau dari catatan BNPT aktivitasnya seberapa besar atau seberapa menakutkan sebetulnya Pak Edi dari kelompok bersenjata ini? Ya tadi kan kami sampaikan di awal Pak bahwa masukan-masukan itu tadi sudah saya simpulkan tadi bahwa berapa ya tindakan KKB ini dalam melakukan kekerasan dari tahun 2010 sampai 2020. Ya, sebanyak 204 kasus dan 1.869. Memang saat ini kebijakannya adalah melalui penegakan hukum. Ya, dengan undang-undang KUHP ya. Nah, ini juga terus lakukan pengkajian karena ada beberapa masukan baik dari beberapa pihak sehingga kami perlu merespon ini. Sehingga nanti kita sambil menunggu ya. Masuk hari ini juga dari hasil
wawancara ini juga kami akan masukkan menjadi pertimbangan. Menarik. Pak Amiruddin, bahwa kemudian kita tahu ada aksi-aksi yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, itu kan juga sebuah fakta empiris di lapangan ya Pak, bahwa ada serangan-serangan yang terjadi begitu lama, berdampak terhadap masyarakat, terhadap stabilitas keamanan di Papua. Ini juga kan kemudian harusnya juga menjadi pertimbangan bagaimana kemudian menyelesaikan masalah itu. Rencana ini juga sebetulnya di samping juga ada catatan mungkin ya, tapi juga ada sejumlah pihak-pihak yang mendukung, misalnya kita katakanlah BIN juga kan mendukung rencana itu. Jadi bagaimana agar kemudian titik temunya ini bisa dicapai untuk menyelesaikan masalah yang ada, karena kita tahu bahwa semua pihak tentu semangatnya sama, ingin karena Papua bagian dari kita, tentu kita ingin menyelesaikan masalah yang ada. Tapi bagaimana mencapai titik temu untuk masalah ini, Pak Amiruddin? Ya, makanya tadi saya sampaikan, saya, Bung Ren ya, Mas Edi sama Mas Habib ya, saya mau katakan, saya ngomong ini bukan pengamat dari Jakarta nih. Saya 20 tahun di Papua, ya, keluar masuk wilayah. Saya kenal banyak tokoh-tokoh Papua. Nah, makanya saya mau katakan, kalau kita membuat sesuatu policy, harus matang memikirkannya. Kenapa? Karena keadaan tidak seperti yang Anda bayangkan dari Jakarta. Bukan berarti saya mengecilkan situasinya. Saya tentu sangat prihatin, bahkan juga marah jatuhnya korban. Ya, nah saya sudah merasakan persoalan itu. Saya pernah di pedalaman Papua. Nah, jadi maksud saya ini, kalau Pak Boy di BNPT mau mengusulkan ini, ya hati-hati. Timbang segala hal. Kenapa? Karena ini berurusan dengan teritorial satu wilayah yang menyangkut juga wilayah kita ke depan mau bagaimana. Jangan menambah rumit persoalan. Ya. Kenapa? Kita harus mencari jalan keluar. Nah, kalau per definisi dipakai undang-undang, setahu saya, selama mendiskusikan undang-undang terorisme, Papua nggak pernah disebut tuh. Ya. Jadi hati-hati. Nah, oleh karena itu, saya tadi senang juga Pak Edi mengatakan, mari kita duduk, banyak hal. Kalau duduk bertemu tatap muka, saya banyak hal yang bisa saya sampaikan. Bahwa langkah-langkah yang mau kita ambil, salah satunya dalam konteks hak asasi manusia. Karena bangsa ini hari ini kan dijalankan dengan hak asasi manusia, itu perintah konstitusi. Nah, itu mesti kita pakai sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Saya juga sangat memahami, udah 50 tahun nih Papua kita urus dengan cara begini, apakah masih terus mau begini ke depan? Atau, nah saya nggak tahu tadi saya katakan, apakah kita, saya nggak tahu nih statusnya Papua ini sekarang apa. Setahu saya masih tertib sipil, atau mau ditingkatkan statusnya menjadi yang lain. Jadi harus jelas-jelas ini. Nah kalau nggak, kita nggak tahu tindak di lapangan itu dasarnya apa nanti. Dan siapa yang bertanggung jawab, ya kan? Nah, sehingga kita tidak mengulang ya kesalahan-kesalahan yang sama ke depan. Nah, atau memang situasi sudah dilihat sangat darurat. Kalau darurat, ya perlakukan undang-undang. Misalnya undang-undang konflik sosial. Kalau ini tingkat konfliknya sudah sangat tinggi gitu. Kalau itu tingkatannya, ya Presiden silakan bentuk Dewan Penanganan Konflik untuk Papua ini. Kita duduk bersama. Tokoh-tokoh Papua kita ajak untuk bicara. Gitu. Atau yang mana ini? Nah, itu tadi saya mau sampaikan secara positif, saya menghargai pandangan yang disampaikan oleh Pak Boy di Komisi 3, tapi ini perlu dikaji lebih dalam. Apa di end-nya mau apa kita dengan Papua ini? Ya kan? Jangan sekedar melontarkan pernyataan seperti itu, nanti kalau orang bertambah hilang harapannya, kita semakin rumit dan sulit mengurus. Itu konsen saya. Sekali lagi saya katakan bahwa kita harus mengedepankan langkah-langkah yang melihatkan kemanusiaan untuk Papua. Itu dasar untuk kita harus bertindak ke depan. Menurut saya itu. Nah, Pak Amiruddin, operasional nanti bagaimana? Mari kita diskusikan dan bertemu. Nah, baik Pak Amiruddin, kalau langkah-langkah pendekatannya dengan sesuai hak asasi manusia yang tadi Anda katakan atau pendekatan kemanusiaan ini secara rigid seperti apa pendekatan itu bisa digunakan dalam konteks yang sedang kita bahas pada malam hari ini? Mungkin nanti Anda bisa sampaikan juga dari perspektif Anda seperti apa. Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, saya masih bersama dengan Bang Ridwan Habib, Brigjen Pol Edi Hartono dan juga Pak Amiruddin Al-Rahab. Saya ke Pak Amiruddin lagi. Pak Amiruddin, bagi kemudian gini, kalau kemudian ada wacana untuk mengklasifikasikan kelompok bersenjata di Papua ini sebagai teroris, itu kan mungkin sebagian pihak menilai ini bentuk ketegasan untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi karena memang korbannya juga sudah banyak dan ini berlangsung cukup lama dengan aksi-aksi kekerasan yang sudah kita lihat bersama. Kalau kemudian yang tadi Anda katakan dengan pendekatan yang lain, katakanlah pendekatan dari sisi hak asasi manusia ataupun dari sisi kemanusiaan, ini rigidnya seperti apa pendekatan ini bisa digunakan, Pak Amiruddin? Ya, banyak contoh yang bisa kita lihat ya. Tapi saya menyampaikan hal ini ya bukan mengecilkan persoalan, juga bukan mengabaikan kondisi yang dihadapi oleh anggota-anggota TNI, Polri, dan masyarakat yang ada di lapangan, bukan untuk itu. Saya sangat menghargai itu semua, makanya saya sampaikan pikiran saya ini. Kita punya pengalaman panjang Republik ini mengatasi keadaan seperti ini. Republik ini kan bukan didirikan baru kemarin sore. Sudah banyak Bung Rein ya, kita menghadapi seperti ini. Kalau Anda mau contoh terakhir, kita bisa selesaikan Aceh dengan cara yang lebih baik. Nah, saya juga mau katakan, di pengalaman itu, mari kita jadikan pelajaran yang baik, mari kita duduk bersama, sehingga ini bisa juga kita coba ya, tawarkan, ajak duduk bicara untuk itu. Gitu. Jadi kita jangan melangkah seperti tidak punya pengalaman bangsa ini mengatasi persoalan yang muncul di dalam dirinya. Ya. Nah, ini penting hal-hal seperti ini. Makanya ini saya sebenarnya lagi sedih ini karena mentor saya untuk bernegosiasi soal politik ini baru saja meninggal, Pak Farid Huskin. Ya. Nah, orang ini ada orang lain, tokoh lain yang juga pernah bareng sama dia ya untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini perlu kita ajak duduk. Sehingga saya membayangkan dalam urusan Papua ini kita selesaikan dalam rangka menyelesaikan masalah dalam berbangsa. Nah, kalau mengatakan ini teroris, ya ini seakan-akan, ini maaf ya Pak Edi dan teman-teman ya, saudara semua, ini seakan-akan Jakarta sudah patah arang menghadapi soal ini. Padahal langkah lain masih ada yang bisa kita upayakan. Nah, saya percaya bahwa langkah itu bisa. Makanya saya tadi katakan, mari kita kedepankan langkah-langkah atas nama kemanusiaan, kita ajak duduk bersama. Berat ya, pasti, tapi upaya nggak boleh hilang. Makanya saya katakan, kita tidak boleh terlalu emosional. Kita timbang segala hal, sehingga ini kita bisa bicara. Nah, itu saja. Besaran pikirannya begitu, detailnya nantilah kalau saya bertemu dengan Pak Boy atau Pak Edi dan teman-teman yang lain yang menangani sektor keamanan segala macam ini. Terima kasih. Tampaknya akan ada pertemuan nanti dengan Pak Amiruddin dengan Pak Boy langsung gitu ya. Pak Edi, tanggapan Pak dari Anda bagaimana Pak? Ya, setuju sekali Pak. Nanti itu yang akan kita lakukan Pak. Baik Pak Edi, kalau kemarin kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Boy ini kan juga akan masih merangkum masukan, diskusi dengan sejumlah nomenklatur kelembagaan yang lain begitu ya, atau mungkin kelompok masyarakat. Selain kemudian Komnas HAM, lembaga apalagi yang memang dalam konteks ini memang diupayakan oleh BNPT untuk bisa didengar sebanyak-banyaknya masukan dan juga saran dalam konteks ini Pak? Ya tentunya kami makin banyak masukan ya. Semua pihak ini semakin menyempurnakan secara komprehensif dan memang semangatnya adalah bahwa penanganan KKB ini memang saat ini masih melakukan kebijakan penegakan hukum. Di samping tadi upaya-upaya pendekatan secara kesejahteraan dan pembangunan di Papua hingga sama dengan daerah-daerah lainnya. Jadi semangatnya tetap itu Pak. Nanti BBP terus akan melakukan kajian kali ini. Kemudian nanti akan diputuskan nanti ketika memang pada saatnya sudah memutuskan bersama-sama. Demikian Pak. Baik Pak Edi, tapi sebetulnya kalau wacana memasukkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris ini kan sudah lama ya, maksudnya kita juga sudah pernah dengar sebelumnya. Ini kemudian kan berhembus lagi. Apa yang membuat akhirnya kemudian BNPT merasa bahwa ini perlu kita kaji lagi, apakah kemudian ini masuk ke dalam terorisme atau tidak? Situasi apa yang membuat merasa bahwa ini perlu untuk dicari titik terangnya atau masalah utamanya, Pak Edi? Ya, memang pembahasan seperti ini sebenarnya ketika pembuatan perubahan Undang-Undang Nomor 5 yang merubah Undang-Undang 15/2003 tentang pemberantasan terorisme itu sudah sempat disinggung juga di dalam pembahasan antara pekerja pemerintah dan DPR. Namun makanya
dibentuklah definisi terorisme yang memang itu bermotifkan ideologi, kemudian politik atau gangguan keamanan. Itu yang mendasari sehingga ini undang-undangnya tidak berlaku secara diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Semua orang kalau barang siapapun akan bisa panjang, ya ini sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang 5. Ini untuk apa? Sebagai jaminan kepastian hukum dan juga menjaga prinsip HAM di manusia. Oke, baik, menarik. Bang Ridwan, tambahan dari Anda, Bang Ridwan Habib, kalau kita bicara soal juga definisi terorisme, kacamata Anda, pandangan Anda bagaimana? Ya, ini mungkin juga pesan kepada bapak-bapak pejabat di BNPT ya. Jangan juga karena desakan saja gitu Pak. Jadi maksud saya begini, ada beberapa kelompok-kelompok yang merasa, oh kok teroris kok yang saya ada gitu. Seolah-olah itu ada satu kelompok yang di label teroris terus, kemudian nggak boleh cuma ini, yang Papua juga harus teroris gitu. Nah, jangan hanya karena desakan seperti itu, karena kalau kemudian itu yang muncul, tadi disampaikan Bang Amiruddin, itu bukan mencari solusi. Memang memuaskan buat penuntut ya, buat beberapa orang yang menuntut, oh Papua harus jadiin KKP harus jadiin teroris. Memuaskan buat mereka, tetapi apakah itu menjadi solusi bagi permasalahan Papua? Ini yang saya kira penting ya, harus juga saya kira menjadi bahan pertimbangan. Jangan, karena kami baca beritanya kan itu di forum resmi di DPR ya. Kalau nggak salah Pak Boy menjawab pertanyaan dari anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi jangan juga hanya karena desakan beberapa pihak lalu kemudian terburu-buru. Jadi saya setuju agar kemudian BNPT melakukan kajian yang komprehensif terlebih dulu. Saya kira gitu, Reinhardt. Baik, Bang Ridwan, tapi begini, terlepas dari konteks di Papua misalnya, tapi dari kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di sana, menurut Anda apakah itu kemudian juga bisa masuk dalam unsur-unsur terorisme? Tadi saya sampaikan ya, sekali lagi saya menyampaikan salut kepada para prajurit TNI yang sekarang bertugas di perbatasan di Papua. Tetapi OPM atau KKB ini dalam definisi terorisme mereka belum menciptakan suasana teror dan rasa takut yang meluas. Itu satu. Yang meluas ini konteksnya bagaimana? Kemudian skala massal, korban massalnya belum ada, nggak ada. Jadi penembakan 1-2, kemudian nanti 1 bulan kemudian 1-2 nyerang warga. Jadi tidak bersifat massal. Kemudian juga tidak menimbulkan kehancuran objektivitas strategis maupun fasilitas internasional. Mereka misalnya tidak melakukan pengeboman di kantor gubernur Papua misalnya. Kalau ini sebagai organisasi teroris, mereka mungkin mengusahakan itu. Jadi motivasi mereka juga kita lihat tidak dalam konteks ideologi. Kabak Intelkam, Komjen Paulus pernah menyampaikan bahwa motivasi mereka rata-rata anak muda yang terdesak secara ekonomi. Jadi mereka memang kriminal bersenjata, kemudian melabel diri sebagai KKB, kemudian melakukan perampasan kepada warga, penyerangan, perebutan senjata, begitu. Jadi saya kira dalam definisi lengkapnya, tentu nanti dalam kajian yang lebih panjang kita bisa berdebat soal itu. Tetapi dalam forum yang singkat ini saya kira belum memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang 5 tahun 2018. Oke, yang Anda maksud meluas tadi itu belum cukup meluas. Ini berdasarkan apa? Kalau menurut Anda, Bang Ridwan, apakah secara teritorika atau wilayah atau apa? Suasana teror dan rasa takut yang meluas. Jadi apakah kemudian yang dilakukan OPM itu menimbulkan rasa takut yang meluas? Jawabannya tidak. Karena ketika Bapak Presiden ke Papua, masyarakat sangat antusias menyambut beliau. Tanpa ada ketakutan terhadap OPM, tanpa ada ketakutan terhadap KKB. Dunia pariwisata di Papua sangat maju. 2 bulan yang lalu saya ke Jayapura, ketemu dengan teman-teman di sana, ngobrol di sana, dan masyarakat pemuda di sana juga sangat antusias dengan pembangunan yang sedang berjalan. Artinya situasinya itu tidak menimbulkan rasa ketakutan yang meluas. Tidak ada pengungsi misalnya keluar dari Papua. Tidak ada orang yang kemudian pindah aja lah dari Papua daripada ribut terus. Gitu. Nggak ada. Warga sangat dominan mendukung pemerintah. Memang ini penyelesaiannya ini panjang, harus ada pendekatan ekonomi, pendekatan keadilan sosial, dan juga pendekatan politik lokal. Karena rata-rata dari penemuan data kami memang ini lokal sekali. Jadi hanya beberapa kabupaten yang masih ada serangan.
Oke. Jadi kemudian seolah-olah ini ada interaksi ya antara ketimpangan di kabupaten setempat dengan intensitas serangan. Data statistiknya ada. Oke, baik. Pak Edi terakhir, ini kan masih forum singkat ya, forum kecil juga, tapi BNPT berencana kemudian untuk atau mendengarkan banyak masukan. Masukan apa yang kemudian ingin didengar dari sejumlah kementerian lembaga misalnya atau dari sejumlah pihak berkaitan dengan rencana ini? Apa yang diharapkan, Pak Edi? Ya tentunya nanti kita melihat perkembangannya ya. Dari berbagai masukan nanti, dan hari ini juga Pak Amiruddin, Pak Habib juga memberikan masukan, ini nanti kan menjadi pedoman bagi kami, sehingga nanti hasilnya nanti akan kami sampaikan ke pemerintah dan publik. Oke, baik. Semoga ada perkembangan yang baik ke depan berkaitan dengan konteks yang sedang kita bahas ini, mendefinisikan KKB di Papua ini apakah masuk ke dalam terorisme atau tidak, karena juga BNPT masih akan mendengar dari banyak pihak soal itu, tapi paling tidak kita diskusikan malam ini dan ada banyak sekali masukan di sana. Karena tentu sepertinya problemnya sangat, kita tidak bisa mensimplifikasi programnya, tapi ini juga sebetulnya problemnya yang juga sangat kompleks. Terima kasih banyak Pak Edi Hartono, Brigjen Pol Edi Hartono, juru bicara BNPT, Pak Amiruddin, Komisioner Komnas HAM, terima kasih banyak Pak Amiruddin, Bang Ridwan Habib, terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Sehat selalu. Yo, selamat malam Mas Edi, Mas Habib. Ya, makasih Pak. Dan usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi para pesepeda non-lipat kini bisa membawa sepedanya masuk ke dalam MRT Jakarta. Newscast akan segera kembali bersama dengan rekan saya Ferdi Ilyas. Tetap bersama kami.